Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Selamat datang ya di Tang 68 channel yang khusus membahas mengenai pemijahan koi di dalam media terpal ya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Pada video kali ini di tutorial pemijahan yang kedua, di sini ada yang kemarin itu kan ada 8 tahapan ya yang harus kita perhatikan dalam pemijahan kolam koi di dalam terpal ini. Di tutorial yang kedua ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pemijahan. Yang pertama, saya ulas kembali ketika ikan sudah melaksanakan pemijahannya dan sudah mijah. Nah, ini perlu tahapan selanjutnya adalah kita membuang air ya, membuang air habis pemijahan itu dibuang semua, dikuras sampai bersih. Kemudian setelah itu diisi lagi airnya, tapi airnya ini diisi seperti kalau kita mulai pemijahan, yaitu misalnya kita pemijahan 15 cm ya, nanti kita isi lagi 15 cm. Kemudian seperti kita lihat di video ini telur-telurnya ya, sudah kelihatan banyak, cuman kalau di pemijahan kali ini saya pisahkan ya, ada di dua kolam, yaitu kolam yang pertama yang di sini, yang di kolam terpal, kemudian sisanya saya pindahkan ke kolam satunya, yaitu yang di dekat rumah itu ya. Oke, nah seperti kita ketahui dan kita lihat bahwa perlakuan setelah dikuras itu baru kita memberikan yang namanya methylen blue ya. Kegunaannya yaitu untuk menghilangkan jamur atau mencegah jamur gitu ya. Oke, setelah kita menyelesaikan tahapan ini, tahapan selanjutnya adalah kita harus merawat burayak ini dan sampai 5 hari ya. Ini 5 hari ini berarti maksimal untuk pemijahan. Jadi 1 hari pemijahan ini, kemudian ada yang menetas, 2 hari agak banyak, 3 hari agak banyak, yang terakhir adalah pas 5 hari. Di posisi 5 hari ini, telur-telur yang tidak mijah atau tidak tidak jadi anakan koi, jadi harus dibuang semua agar tidak menyebabkan bau dan air juga menjadi bersih kembali. Nah, setelah posisi 5 hari ini barulah kita memberikan makanan. Nah, makanan untuk koi di fase ini adalah saya mempergunakan kuning telur ya. Kuning telur di sini juga harus direbus dulu gitu. Dan untuk tutorial cara merebus dan cara memberikan atau mengaplikasikan daripada pakanan ikan untuk burayak ini ada di video saya sebelumnya ya. Silakan untuk mengunjungi channel saya dan melihat bagaimana cara atau proses pemberian makanan dengan menggunakan telur kuning gitu ya. Ada juga yang bertanya kenapa menggunakan telurnya yang harus direbus dulu. Nah, kegunaannya kalau misalnya setelah direbus, nah ini bisa dihaluskan gitu, dihaluskan dan bisa dimakan oleh burayak yang berumur 5 hari sampai 14 hari. Nah, setelah 14 hari kita mempergunakannya atau pakannya kita selang-seling ya, kita pakai kutu air gitu. Nah, di 14 hari ini kita pakai kutu air gitu. Setelah ke pemakaian kutu air, bisa juga kita masih mempergunakan kuning telur dan atau juga misalnya kalau mau mempergunakan cacing silahkan. Nah, beberapa dari teman-teman saya menyatakan bahwa apakah pemberian cacing ini pada umur berapa hari begitu. Kalau saya biasanya setelah pemijahan mencapai 14 hari dan penghentian untuk makanan yang dari telur itu, kuning telur, biasanya kalau tidak pakai kutu air langsung kita pakai cacing ya. Nah, ini sampai bersih
juga sampai umur 20 hari juga kita masih mempergunakan cacing. Nah, setelah 20 hari ini biasanya saya juga memberikan sedikit tambahan ya untuk ke pakannya. Ini tidak mempergunakan cacing juga, tetapi mempergunakan pelet ya. Nah, untuk pengaplikasian pelet ini karena memang ikannya ini masih kecil-kecil, makanya saya haluskan dulu peletnya ya. Yang besar itu kita haluskan, kemudian kita aplikasikan. Nah, teman-teman sekalian, ini posisi kolam satunya ya. Nah, di sini yang pemindahan tadi di umur 5 hari lebih nih, ada sampai 10 hari ini kalau nggak salah nih, sudah terlihat banyak burayaknya ya, sudah banyak. Nah, kemudian nih saya pengaplikasiannya kita mempergunakan apa itu ya, cacing dan cacing sutra juga kutu air ya. Nah, ini kalau kutu airnya ini memang kalau di saya ini kesulitan juga sih untuk pakan kutu air ini, karena memang kutu air ini tidak ada yang memproduksi di daerah saya. Saya juga membeli dari Bandung ya, dari Bandung. Dan ini juga paketnya sudah dikemas tidak berbentuk hidup lagi, jadi sudah dikeringkan begitu. Nah, oke, pengaplikasian untuk pemberian cacing sutra tinggal dileburkan aja. Tetapi untuk pemberian kutu air di sini juga pengaplikasiannya bisa langsung dileburkan di air, atau juga kita bisa sebarkan ke tiap bagian. Nah, gitu ya caranya untuk ke pemberian cacing atau misalnya kutu air. Oke guys, seperti kita lihat di video kali ini cukup banyak juga ya burayak yang di kolam satunya lagi. Ini kolamnya kolam beton ya guys ya. Kolam beton ini juga nanti karena cuacanya sedang dingin, kemudian ini tidak terkena matahari ya guys ya. Ini karena memang kolam ini adanya di dalam gitu ya, di dalam di pinggir rumah itu tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, kalau airnya dingin saya mempergunakan pemanas ya, pemanas air. Nah, seperti nanti pemanas airnya memang macam-macam gitu ya. Kalau saya mempergunakan pemanas airnya yang dari besi itu ya, harganya memang tidak terlalu mahal ya, cuman kalau saya belinya 75.000 ya, ini di tempat saya gitu. Tapi saya nggak tahu di tempat kalian semua itu apakah memang harganya segitu atau tidak. Tapi yang penting situasional saja lah. Kalau misalnya kita airnya suhunya terlalu dingin juga saya pakainya pemanas itu. Emang apakah pakai pemanas juga mempengaruhi? Ya, mempengaruhi juga gitu. Kalau misalnya untuk pemijahan, kalau pakai pemanas ini juga akan lebih cepat besarnya begitu. Saya udah mencoba membandingkan ikan koi yang di daerah yang dingin, kolam yang dingin dengan kolam yang suhunya agak hangat-hangat begitu ya. Nah, di sini juga beberapa kali saya memijahkan, ternyata memang kalau ikan koi yang dipijahkan dengan air yang hangat ini lebih cepat pembesarannya begitu. Tapi terlepas dari semua itu memang tetap ya faktor-faktor yang lain juga mendukung sekali. Contohnya apa? Nah, ini pengeluaran air juga harus tetap diperhatikan, kemudian aerator juga harus diperhatikan, juga kebersihan kolam juga harus diperhatikan. Nah, itulah mungkin ya, selesai kita di tahap ini. Tahap kedua sudah beres, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.